pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, merespon bencana kekeringan dan kelaparan di distrik Agang Dugume dan distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memperpanjang masa tanggap darurat bencana menjadi 2 minggu. Wapres menyebut akses dan cuaca menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mendistribusikan bantuan untuk mitigasi bencana tersebut. Usai memimpin rapat terbatas bersama dengan Kementerian Lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri terkait penanganan kasus kekeringan dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, bahwa penyebab meninggalnya para warga adalah cuaca ekstrim dan bencana kekeringan yang melanda. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengaruh Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga menetapkan masa tanggap darurat di daerah bencana kekeringan Papua yang semula hingga 7 Agustus 2023 kini diperpanjang menjadi 2 minggu. Dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tapi karena diare dan karena cuaca. Mengenai bantuan kepada mereka, pertama sekarang ada masa darurat, itu tanggap darurat ditetapkan 1 minggu. Kita sepakat ini ditambah. Untuk sementara ini kita tambah menjadi 2 minggu. Jadi 2 minggu. Nanti yang pertama kita evaluasi lagi. Secara umum sekarang sudah dilakukan pengiriman ke sana. Meski demikian, pengiriman logistik hingga ke tangan masyarakat ini terkendala 2 hal, yaitu faktor cuaca dan transportasi. Ia menyebut akses distribusi hanya dimungkinkan dari jalur udara tetapi terkendala cuaca. Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk cara pendistribusian supaya masyarakat tidak perlu memanggul sendiri bantuan yang dikirimkan kepada mereka. Ya, hal-hal yang bisa kita atasi, ya kita bersiap saja untuk mengantisipasi kalau nanti udara tidak baik, memang itu tidak mungkin ada jalan lain. Tetapi kita siap ketika terjadi udara yang baik, maka kita sudah siap pengirimannya. Hanya memang distribusi ke tempat-tempat yang ini juga menjadi kendala yang sedang dicari solusinya. Selain dipanggul ini apa? Ya, ini. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menambahkan, tidak ada kendala keamanan dalam proses distribusi bantuan kekeringan dan kelaparan. Hanya saja sulitnya distribusi bantuan karena terkendala cuaca dan akses semata. Nggak ada. Jadi saya pastikan untuk kendala dari KST atau KKP nggak ada. Jadi memang saat ini kendalanya hanya cuaca saja untuk menuju ke sana. Dan kemarin sudah terdistribusi, yang bantuan dari Mensos 10 ton sudah terdistribusi, dan dari Panglima TNI ada 8 ton juga sudah terdistribusi. Mungkin dari Pak Kapolda, Pak Pangdam juga sudah terdistribusi. Memang distribusinya dia bisa langsung penuh ke sana karena tidak ada jalan darat. Jalan satu-satunya hanya melalui angkutan udara. Dan angkutan udara selalu juga harus menunggu cuaca. Begitu cuaca bagus langsung terbang sana, drop balik lagi. Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat Papua yang mengalami kekeringan dan kelaparan berjalan dengan aman. Jalur distribusi dipastikan bebas dari ancaman kelompok kriminal bersenjata. Menko Polhukam Mahfud MD dalam kanal YouTube Kementerian Polhukam menyebutkan terkait dengan masalah kekeringan di distrik Agan Dugume dan distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia memastikan hingga saat ini tidak ada masalah terkait sistem keamanan seperti ancaman dari kelompok kriminal bersenjata KKB. Hal ini dikarenakan negara telah menyiapkan TNI Polri bersiaga di daerah tersebut dan Pemda juga telah menjalin kesepakatan dengan tokoh-tokoh setempat untuk menjamin keamanan dan menjaga agar segala bentuk bantuan bisa mendapatkan keamanan dan sesegera mungkin sampai kepada masyarakat yang menjadi korban. Mahfud juga menyebutkan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar semua pihak dapat segera menangani masalah tersebut dengan baik sehingga tidak ada penderitaan masyarakat yang berkepanjangan. Menko Polhukam mengatakan bentuk nyata instruksi penanganan dari Presiden yakni kehadiran Menko PMK Muhadjir Effendi di Papua yang akan memastikan penanganan kekeringan dan kelaparan di Papua berjalan lancar. Keamanan dari kelompok kekerasan bersenjata tidak ada karena di situ sudah pertama di distrik itu sudah ada kantor TNI di sana.
yang menjaga. Yang kedua, di sana sudah terjadi kesepakatan antara penjabat gubernur, bupati, kemudian TNI, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat sudah bersepakat menjamin keamanan dan turut menjaga agar setiap bantuan yang mendarat ke distrik tersebut itu bisa sampai dengan aman dan bisa diantar ke masyarakat dengan aman. Jadi gangguan dari pengacau keamanan itu untuk ini itu tidak ada. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan saat ini Bank Indonesia tengah fokus untuk memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan menaikkan insentif untuk bank penyalur kredit yang sebelumnya paling tinggi 2,8% menjadi 4%. Kebijakan ini ditetapkan kembali untuk mendorong pertumbuhan kredit hingga 47,9 triliun rupiah. Bank Indonesia kembali menaikkan insentif likuiditas makroprudensial untuk bank penyalur kredit dari yang sebelumnya paling tinggi 2,8% menjadi 4%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan, kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2023 yang menyasar kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan di sektor hilirisasi mineral dan batu bara serta non-minerba termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu juga termasuk sektor perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, kredit usaha rakyat dan ultramikro, serta ekonomi keuangan hijau. Lebih lanjut, Peri juga menyampaikan bahwa kebijakan ini ditetapkan kembali dalam rangka memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang diperkirakan akan mendongkrak kredit hingga 47,9 triliun rupiah. Bank Indonesia kembali menambah lagi insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan dalam rangka untuk terus meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu sektor-sektor hilirisasi baik di minerba maupun juga sektor-sektor pertanian, peternakan, dan perikebunan. Juga perumahan, termasuk perumahan rakyat, sektor pariwisata, serta pembiayaan inklusif, UMKM, KUR, dan juga sekaligus ultra mikro UMI. Dan insentif ini tambahnya sangat besar, yaitu yang semula 2,8% dari DPK menjadi 4% dari DPK. Secara rinci, insentif terdiri atas insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan nilai paling besar 2%, meningkat dari sebelumnya 1,5%. Kemudian insentif kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif ditingkatkan dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%, dengan rincian 1% untuk penyaluran kredit UMKM atau KUR, dan 0,5% untuk penyaluran kredit UMI. Lalu insentif terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan hijau menjadi paling besar 0,5%, meningkat dari sebelumnya 0,3%. Kebijakan tersebut muncul karena Bank Indonesia melihat adanya tren perlambatan dalam kinerja kredit atau pembiayaan perbankan yang dipengaruhi oleh permintaan kredit dari dunia usaha. Dengan demikian, Peri juga mengungkapkan bahwa Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun 2023 berada dalam kisaran 9 hingga 11% year on year yang diharapkan mampu untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pihaknya akan terus memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan mempertahankan tingkat bunga penjamin perbankan. Keputusan tersebut diambil dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Lembaga Penjamin Simpanan memastikan tingkat bunga penjaminan atau TBP akan terus sejalan dengan perkembangan pemulihan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan untuk periode 1 Juni 2023 hingga 30 September 2023, LPS telah mempertahankan TBP perbankan di level 4,25% untuk simpanan dalam rupiah, 2,25% untuk simpanan valuta asing di bank umum, serta 6,75% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat. Keputusan tersebut diambil dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan atau SSK.
serta mengantisipasi risiko ketidakpastian dari faktor eksternal dan volatilitas pasar keuangan. Keputusan tersebut diambil dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat SSK, mengantisipasi risiko ketidakpastian dari sektor eksternal dan volatilitas pasar keuangan, memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas, serta menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas dalam mendukung pemulihan kinerja intermediasi perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, LPS mencatat jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS pada bulan Juni 2023, yakni sebanyak 520,52 juta rekening atau setara dengan 99,94% dari total rekening. Sebagai bagian dari respon lanjutan, LPS juga melakukan penyesuaian kebijakan dengan menetapkan berakhirnya relaksasi denda premi yang mulai diterapkan untuk pembayaran premi periode 1 tahun 2024. Adapun dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS akan tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya menjaga SSK antara lain dilakukan dengan memonitor kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai Undang-Undang LPS, memastikan efektivitas mekanisme early involvement, dan berkoordinasi dengan anggota KSSK dalam resolusi. Termasuk dalam hal ini dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi LPS di bidang penjaminan dan resolusi bank. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.